atau innate immunity. Oke, kita bahas sifat umumnya dulu. Nah, imunitas bawaan ini sifat paling dasarnya itu adalah dia bersifat non-spesifik. Kenapa dia bisa non-spesifik? Ya karena dari awal dia udah ada. Jadi non-spesifik itu maksudnya apa? Apapun patogennya, patogen gitu ya, dihantam cara yang sama, dengan cara yang sama, hadapi pakai cara yang sama. Nah, selain itu apalagi sifatnya? Nah, ini berhubungan nih dengan sifat non-spesifiknya ini. Kenapa dia cuman bersifat non-spesifik dan apapun patogennya dia ngadepinnya caranya sama? Karena dia bisa ngenalin pola umum patogen. Maksudnya apa nih ngenalin pola umum? Dia cuman butuh pola umumnya aja. Jadi misalnya ini ada bakteri. Nah, misalnya apa, Salmonella typhi gitu ya, atau yang bikin tipus. Nih dia patogen tuh, gue kasih P. Yang ini Streptococcus something, patogen juga. Yang ini apa, Bacillus cereus gitu, yang non patogen. Nah, ini sel yang kerjaan sel ini sebagai imunitas bawaan. Nah, sel ini bakal ngehantem ini sama ngehantem ini, caranya sama. Sedangkan dia ngelihat yang non patogen, oh ya udah non patogen, nggak apa-apa. Begitu ngelihat dua ini, oh ini sifatnya patogen karena dia ngubah lingkungan menjadi kayak gini. Wah, ini bisa bikin sakit, langsung dihantem. Hantemnya caranya sama, hantem aja selnya, dimakan gitu. Kayak gitu aja. Jadi dia cuman ngenalin pola umum, dia patogen atau enggak. Kalau patogen hantem, kalau enggak gitu. Nah, selanjutnya apa? Masih berkaitan dengan dua ini banget, berkaitan banget. Kenapa dia bisa ngenalin pola umumnya? Nah, karena dia cuman ngenalin pola umum, berarti dia punya sedikit reseptor. Nah, sebenarnya bukan punya sedikit, tapi punya relatif lebih sedikit reseptor daripada sistem imun yang adaptif. Kenapa? Ya udah, dia cuma butuh kenalin pola umum doang kok, nggak butuh dia reseptor banyak-banyak gitu. Nah, ayo kita bahas lagi tadi kan yang bawaan, sistem imun bawaan gitu ya. Bisa kita bagi dua jadi apa aja? Barrier sama apa? Internal atau seluler. Nah, itu kayak gimana sih ceritanya? Nah, yang pertama kita bahas dulu yang barrier nih, yang gampang. Nah, sesuai namanya barrier itu ngalangin kan. Jadi ini misalnya kulit, ini misalnya tubuh ya, ini bagian dalam tubuh, yang ini kulit. Nah, di sekitar lu kan pasti banyak patogen nih, misalnya titik-titik nih patogen. Dia barrier itu sistemnya dia nahanin supaya patogen gak masuk ke dalam. Udah gitu doang. Nah, gampang kan? Barrier udah cara kerjanya cuma ngalangin doang, gak jelas. Nah, contohnya ini apa? Yang pertama kulit. Yang kedua, ya temennya kulit, epitel yang lain. Epitel yang lain. Ini maksudnya epitel yang lain, epitel yang beneran ada di permukaan aja ya. Nah, selain itu apa lagi? Nah, ini mungkin lo lendir atau mukus. Contohnya ya ingus gitu misalnya. Itu salah satu contoh sistem imun yang bawaan. Kenapa dia bisa dibilang sistem imun, bukannya bikin susah doang? Enggak coy, ini gunanya untuk nangkep dan nempelin patogen. Nah, terus patogennya diapain begitu udah nempel di situ? Dibuang, ya kayak pas lagi pilek, patogennya dibuang kan, lo buang ingusnya, kayak gitu. Itu yang barrier. Nah, selanjutnya yang lebih
lebih rumit, nggak juga sih, gampang juga. Itu adalah yang levelnya internal. Ini bisa kita bilang juga seluler. Kenapa dibilang seluler? Karena ini ya udah yang kerja di pada level ini itu sel apa kalau sistem imun? Berarti leukosit kan, atau sel darah putih. Nah, apa aja nih? Apa aja? Bukan apa aja dulu deh. Gini dulu deh yang gampang. Kapan dia bekerja? Kapan si internal defense ini bekerja? Saat kalau nih kulit lo luka gitu, misalnya nih luka kepotong, patogen yang awalnya nggak bisa masuk jadi masuk kan. Nah, saat itulah internal defense lo yang kerja gitu. Nah, kapan dia beneran kerja? Itu saat patogennya, ini kan patogen. Nah, patogen itu misalnya bakteri itu punya mekanisme namanya quorum sensing. Maksudnya apa quorum sensing? Maksudnya bakteri itu perlu mencapai quorum baru bersifat patogen. Contohnya misalnya apa ya? Misalnya itu aja gampang. Escherichia coli. Ini bakteri yang kalau nggak salah ya, kalau jumlahnya di atas 10 pangkat 6 dia bikin diare. Kalau 10 pangkat 5 ya nggak ngapa-ngapain, aman aja, dia bantuin membusukkan makanan doang, baik dia. Tapi kalau 10 pangkat 6 nggak baik. Nah, saat misalnya nih bakteri yang lain dia udah mencapai quorum, dia mulai bikin sel kita rusak nih, bikin tubuh jadi sakit. Nah, internal defense baru bergerak dan menindak mereka itu. Gimana cara menindaknya? Nah, pakai sel darah putih. Nah, terus anggotanya siapa aja yang bisa menindak patogen-patogen ini secara non spesifik atau secara bawaannya udah bisa menindak? Nah, itu yang paling diandalkan adalah sel fagosit. Nah, siapa aja nih isinya nih? Nah, yang paling major itu, yang paling utama dari sel fagosit itu ada dua sel yang berperan paling banyak sih, bukan paling penting, paling banyak dan paling depan, beneran kayak infanteri garis depan kalau tentara-tentaraan. Yang pertama itu makrofag, yang kedua itu neutrofil. Nah, dua ini dia ada di seluruh tubuh dan dia ada di seluruh cairan interseluler. Si ini ada di interseluler cairan. Nah, ada di sini. Tapi selain ada di cairan interseluler, ada organ-organ tertentu yang nanti dibahas di rekaman berikutnya yang isinya dua ini banyak banget nih. Jadi dia ada di seluruh cairan interseluler, tapi di organ-organ tertentu dua ini banyak gitu. Selain yang major, berarti ada yang minor dong. Nah, yang minor itu adalah, nah ini jarang ada di buku SMA, dendritic cell sama eosinofil. Eosinofil mah ada lah ya di buku SMA. Nah, yang ini jarang nih. Dia kerjaannya ngapain? Nah, ini dia yang menghubungkan sistem bawaan, imunitas bawaan yang bersifat non spesifik dihubungkan dengan sistem yang adaptif. Nanti ya detailnya kita bahas di yang bagian adaptif. Tapi dia kerjaannya ini nih, dia menghubungkan sistem imun bawaan dengan sistem imun adaptif dengan cara ya ngasih tahu sistem imun adaptif ini ada serangan kayak gini. Nah, nanti kita cerita di selanjutnya. Selain sel fagosit ada lagi satu lagi, namanya natural killer cell. Nah, ini kerjanya rada beda. Kalau ini
makan-makanin bakteri. Ya udah nih, ada bakteri, dimakan-makan, makan bakterinya, makan bakterinya, makan bakterinya. Nah, kalau natural killer cell ini kerjaannya ekstrim, dia membunuh sel. Jelek banget tulisannya, bodo amat dah. Membunuh sel. Sel apa yang dibunuh? Sel yang udah terinfeksi. Ya contohnya kalau yang dilawan bakteri, yang dilawan bukan bakteri, yang dilawan virus gitu kan. Virus kerjanya ngapain? Nginfeksi sel. Misalnya virusnya masuk ke dalam, dia mereplikasi diri kan dalam sel ini. Daripada makin banyak yang rusak, mending sel ini aja langsung dimatiin sama natural killer cell. Kayak gitu. Kira-kira gambarannya tentang sistem imun bawaan.